Gue lagi mikir mau ngomongin apa, gue ngomong yang aneh aja ya. Pertama saya mau ngomongin kesalahan di kantornya Pak Wendy dulu. Jadi waktu kita tahun 2000-an, kita tuh di Ristek. Ya. Dan pada waktu itu Kementerian Perhubungan, di Jen Postel di Perhubungan, mungkin masih ingat ya. Jen Postel waktu di Perhubungan, belum di Kominfo ya. Kominfo belum ada Departemen Kominfo. Dan pada waktu itu salah satu teknologi yang berkembang untuk telekomunikasi adalah VoIP. Ini kita sekarang ngomong pakai VoIP, di WA call itu VoIP, terus Zoom call juga VoIP. Nah ini yang boleh share nggak nih? Bisa share nih. Oke, silakan. Bebas aja. Kita share screen yang. Boleh aja ya Pak Bang Teja ya, biar lebih seru. Ya Pak. Nah ini VoIP nih. Ini VoIP yang dari dulu diatur oleh Pak Wendy. Jadi telekomunikasi melalui Voice over Internet Protocol. Dan pada waktu itu MMB Medan Merdeka Barat berapa sih kantornya Pak Wendy? Nomor 8. 12 ya? Hah? 4 ya? Gua 9. Nomor 8. Nomor 8. Dia 11-11-an kan. You 8, saya 9. Jadi Medan Merdeka Barat nomor 8 tuh ngatur di VoIP ini. Bagaimana ngaturnya? Nah ini tahun 2000. Tahun 2000 ini VoIP tidak dilarang. Tapi ya, kita baca nih. Tunggu dulu, pasalnya aturannya masih setengah hati dan aturan VoIP komersial juga masih digodok. Jadi udah nggak dilarang, tapi belum beres aturannya. Apa kemudian terjadi? VoIP itu jauh lebih murah dari telepon biasa. Yang terjadi kemudian, belasan penyelenggara VoIP tahun 2002 itu ditangkepin oleh PPNS Kementerian Perhubungan, plus kepolisian dan sebagainya. Ditangkepin. Tidak boleh ngomong yang lain. Ini cuma ngomong inovasi. Jadi inovasi penyelenggara VoIP ini punya inovasi telepon murah buat masyarakat, ditangkap. Begitu ditangkap apa yang kemudian terjadi? Boleh diisolasi. Ini tahun 2002 nih. Boleh beroperasi kembali. Nggak tahu gimana waktu itu di Jen Postel Perhubungan. Udah beroperasi kembali, tapi apa kemudian yang terjadi? Jalan terus. Di Jen Postel dipindah dari Perhubungan ke Kominfo. Tapi peraturan-peraturannya belum. Kan belum bikin kita. Baru juga dipindah Postel ke sana. Apa yang terjadi kemudian? Nah ini teman kita ditahan. Karena melakukan teknologi VoIP. Tahun 2006. 4 tahun setelah masalah ributan antara Kementerian Perhubungan dengan Polri itu, akhirnya dilepas. 2006 ditahan lagi. Jadi itulah yang kemudian terjadi dan kita lihat 7 tersangka kasus VoIP dilepas tahun 2006 juga. Jadi setelah MMB 9 sibuk kemana-mana gitu, kemana-mana, akhirnya dilepas juga. Mungkin ini sekedar nambahin apa yang diomongin Pak Bambang Teja tadi ya. You mau bikin inovasi, ya siap-siap ditangkap aja Pak. Jangan sembarangan, ikuti dulu regulasi. Indonesia ini negara hukum ya, bukan negara inovasi. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, Indonesia negara hukum, bukan negara inovasi, bukan negara teknologi, bukan Indonesia negara hukum. Jadi kalau hukum belum membolehkan, jangan coba-coba. Pak Idwan ketawa. Anda masuk penjara. Kita ngomong ini pasti. Contoh, sekian puluh orang ditanya, jadi regulasi dulu yang dibikin, bukan inovasi. Masuk kalau Anda berani bikin inovasi, nasibnya adalah seperti teman saya dan teman Pak Wendy ini. Jadi kenapa regulasi yang dibuat oleh Medan Merdeka Barat 9 belum mengatur secara jelas bahwa itu bukan pidana. Sampai kemudian terjadi tangkap lepas, dan baru ketika Medan Merdeka Barat 9 ngurusin, setengah mati kita memastikan bahwa itu bukan pidana dan itu diperbolehkan. Jadi ada izinnya. Tanpa izin jangan coba-coba. Bikin yang besar-besar, bikin warung aja kalau perizinannya belum jelas, jangan bikin yang gede, bikin warung aja. Nah ini bikin regulasi Telkom jadi tangkep lah teman kita itu kan. Pada kenal semua kan. Nah, ini jangan pura-pura nggak kenal luan, teman lu sekelas tuh kan. Temennya Itman seangkatan itu. Oke, saya kira itu aja Pak Wendy. Catatan bahwa ini regulasi yang diomongin Pak Bang Teja tadi ini kita lihat yang saya cerita tadi, saya nggak cerita, saya cuma kasih potongan-potongan koran dari zamannya kita berdua masih di Ristek, Pak Wendy, kemudian dan Pak Itman. Dan pada waktu di Jen Postel bikin aturan,
kemudian pindah Kominfo belum sempat bikin aturan lagi, kasus Telkom, dan kemudian kita revisi peraturannya sehingga VoIP bikin regulasi, dibikin izin. Setelah izin, ya udah, lu kok operasi VoIP ada izinnya, nah udah beres. Saya kira ini Pak, terima kasih. Iya, memang benar nih Pak Asen bilang ada beberapa hal si inovator yang lebih maju daripada zamannya. Nah, padahal zamannya itu undang-undangnya masih terkebelakang, akhirnya menjadi bumerang bagi yang bersangkutannya ya. Betul. Pak, itu intervensi dari pemerintah tetap harus ada kalau Meja tuh yang ngomong intervensi itu. Undang-undang itu belakangan kan orang inovator kan maju 2-3 langkah tuh. Iya. Boleh aja Pak Wendy kalau itu di laboratorium atau kecil-kecilan, bisnis kecil. Nah, di bawah apa namanya, nggak kelihatan sama mata lah, kayak gitulah kecil. Di Indonesia kan banyak bisnis kayak gitu. Oke, silakan Pak Edi, udah statistiknya. Kalau melanggar aturan tapi masih kecil-kecil, oke. Pak Edi. Nah, udah selesai kan statistiknya dibuat itu. Saya naruhnya Pak Edi. Silakan Pak Edi. Saya bukan profesor perguruan tinggi kayak Prof. Ria atau Pak Lalu, juga bukan bergerak di bidang iptek. Jadi saya sebetulnya mau jadi pendengar, Pak Wendy. Hanya yang saya nggak tahu, saya sama Pak Hairil ini lagi jadi reviewer. Setiap tahun nih kan di Bappenas ada penghargaan pembangunan daerah. Salah satu komponennya adalah yang dinilai adalah inovasi. Nah, namanya pemerintah daerah itu inovasinya tadi yang seperti dikatakan macam-macam, Bu Ria, segala macam, Pak Lalu, Pak Andi dan sebagainya. Itu sebetulnya kan kita waktu itu ngundang ada Bu siapa dari UI, dia ahli inovasi lah, mungkin Pak Ivan kenal tuh, Pak Bu siapa lupa saya. Definisi inovasinya seperti apa sih gitu kan. Pokoknya ada unsur yang baru gitu ya, belum pernah dilakukan dan sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya ya oke lah, pemerintah daerah dengan versi masing-masing, hanya misalkan sekarang kan kasusnya lagi COVID gitu ya. Bikin sistem untuk monitor COVID gitu ya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan COVID di daerah, itu menurut mereka inovasi gitu ya. Kemarin kebetulan Jawa Barat nih presentasi si Ridwan Kamil langsung Pak Gubernur. Inovasi ya sesuai dengan ininya dia kan presentasi bagus ya, runtut segala macam. Inovasinya apa? Inovasinya adalah sistem untuk ini penilaian ini jabatan pegawai negeri di lingkungan Jawa Barat. Jadi dia bikin semacam dua indikator. Satu indikator yang terkait sama kapasitas dari si ASN, satu lagi prestasi ya kalau nggak salah. Nah, kemudian dia integritas satu lagi. Integritas. Nah, dia habis itu dia ini kan semua ASN dinilai seperti itu. Kemudian ini dalam sumbu X sama sumbu Y, dan kemudian dia bagi jadi 9 kuadran. Yang dia ambil nanti yang paling sebelah kanan, yang paling tinggi, kanan atas gitu ya, yang kuadran kanan atas. Itulah yang di ini. Nah, itu sebetulnya ya dibilang Jawa Barat tidak mengandalkan lagi pada misalkan lelang jabatan, dia bilang, karena semuanya sudah tercatat di situ. Jadi kalau mau lihat cari calon misalkan pimpinan baik dari eselon 2, eselon 3 atau eselon 1-nya Jawa Barat, tinggal lihat di situ gitu. Ininya di situ. Nah, itu inovasi Pak Wendy. Itu inovasi yang bersifat sosial, jadi barangkali kelembagaan lebih bagus. Dan mungkin banyak orang juga saya bilang di Bappenas dulu Profesor Armida juga sebetulnya tidak terlalu percaya sama sistem lelang, dia bilang gitu. Kenapa nggak percaya? Karena dia bilang, loh,
bapak-bapak ini kan yang sudah bertahun-tahun tahu siapa anak buahnya gitu ya, semua ini anak buahnya seperti apa, si A itu seperti apa, si B seperti apa. Jadi kalau mau cari eselon 2 misalkan atau eselon 3, ya lihat aja dari mungkin biro SDM-nya mana, raportnya, lihat ininya seperti apa. Nah, itu pasti yang paling bagus kita tahu lah, yang karakternya prestasinya bagus, karakternya seperti apa, pasti itu ada di situ gitu. Jadi kenapa kita mesti harus dilelang-lelang segala gitu. Jadi sama, hanya kemarin inovasinya si Ridwan Kamil itu bagusnya dia ada penilaian integritasnya itu, seorang itu dinilai bukan hanya dari atasan, tapi juga oleh bawahan dan oleh peer-nya. Jadi dari atas, bawah, dan kiri kanannya gitu. Nah, jadi ya hebat ya, dan kemudian masuk ke sistem database-nya dia, ditaruh ke dalam sistem, memang langsung kelihatan itunya. Jadi inovasi, saya sependapat dengan tadi Ria, Pak Lalu dan sebagainya, ya yang sederhana-sederhana aja gitu, yang sederhana dan menyelesaikan permasalahan. Sayangnya di kita yang sederhana aja juga nggak banyak yang diselesaikan. Contohnya aja, saya bilang gitu, kalau Pak Tasvin tadi bilang kita negara hukum, kita kan kadang-kadang juga bilang kita negara pertanian gitu, Pak Tasvin. Tapi pertanian kita kan nggak pernah maju-maju kan. Yang paling gampang gini aja, peternakan ayam gitu. Pakannya kan tergantung sama carun ya, carun pokpan, carun pokpan gitu. Padahal saya tanya sama teman-teman yang orang pertanian, peternakan, saya bilang kenapa sih kok kita pakan aja kok nggak bisa bikin inovasi gitu ya. Juga yang kemarin dipresentasin si Ridwan Kamil tentang lele digital. Sebetulnya lele itu semuanya itu tergantung sama pakan. Jadi adik saya pernah nih dia coba beternak lele berapa kolam gitu ya. Kalau dia harus beli pakannya dari yang pakan dari supplier produsen pakan, itu untungnya tipis sekali. Nah, kalau dia coba produksi sendiri, lelenya nggak cepat cepat tumbuh gitu, beratnya nambahnya sedikit gitu. Jadi bayangkan, hanya hal-hal yang sepele seperti ini kita tergantung sama, saya nggak tahu kalau lele sama siapa, tapi kalau ayam kan carun gitu ya. Kalau lele saya nggak tahu siapa. Padahal kan sederhana harusnya. Saya nggak tahu, nantang mungkin teman-teman di perguruan tinggi, mungkin Bu Ria bidangnya lain gitu ya. Tapi kan banyak yang di pertanian segala macam. Maksud kita bukan hanya negara hukum, Pak Aswin, kita juga negara pertanian gitu. Masa kita nggak hanya untuk pakan ayam, pakan lele gitu aja kita harus tergantung sama Thailand gitu kan? Hukum pertanian namanya, Oh, hukum pertanian. Baca undang-undang dasar, Iya, Pak Aswin. Ya ini TAP MP itu undang-undang dasar, lu lawan lagi. Iya, Pak Aswin. Negara hukum. Tapi kalau orang pertanian kan bilang kita negara pertanian. Jadi salah. Dan kalau waktu kita mulai kerja dulu, Pak Hairil, mungkin Pak Wendy, segala macam. Kalau kita di lapangan itu, Pak Hairil kan di pengairan ya. Saya jadi kontraktor gitu ya. Di pengairan juga. Itu kan teman-teman kita di pengairan, Boma Bisma Indra gitu, bikin produk-produk yang ya lumayan lah, pintu untuk ini pengairan segala macam. Itu kreasinya dia gitu. Itu udah inovasi sebetulnya dari tahun ini, tapi ya inovasi yang kecil-kecilan gitu ya, yang level yang inilah gitu. Tapi sebetulnya kan ada yang baru, kebaruannya iya gitu. Kemudian ada nilai tambah, iya ada gitu. Nah, hanya ini saya pengalaman di Bappenas juga ya. Kita ini hampir selalu senangnya bekerja sendiri. Maksudnya yang kita selalu bilang ego sektor. Jadi seolah-olah sektor kita yang paling baik. Orang pertanian bilang pertanian yang paling baik, paling penting. Teman kita orang misalkan kelautan bilang kelautan paling penting gitu kan, selalu seperti itu. Nah, saya tuh
saya terus terang nggak berhasil di Bappenas nih, Pak Hairil mestinya nih nanti. Jadi saya bilang gini, saya tuh terakhir sebelum pensiun kan kita bikin RPJM terakhir. Saya waktu itu jadi wakil ketua lah, ketuanya Pak Wamen gitu ya. Terus saya bilang sama teman-teman, saya bilang tolong ke ininya Bappenas itu adalah kalau kita bisa memilih sesuatu sektor yang strategis gitu ya, akan punya nilai tambah tinggi, bisa disepakati bersama. Kemudian kita juga harus bisa melihat sesuatu yang terkoordinasi. Jadi bukan hanya yang di bidang, misalkan di bidang pertanian, sumber daya alam, hanya ngomongin tentang itu saja. Yang deputi bidang SDM ngomongin tentang SDM saja. Demikian juga yang lain semua deputi. Kalau Bappenas mau berperan besar, saya bilang harus bisa bagaimana mengawinkan antar sektor, antar bidang itu. Itu aja saya nggak berhasil, Pak Wendy. Iya, betul. Jadi ya susah ya begitu. Teman-teman itu ya udah, kita bisa bilang orang departemen, mungkin BPPT kamu hanya ngomongin iptek doang gitu ya. Orang PU kamu hanya ngomongin infrastrukturnya dia aja, Bina Marga ya jalan doang gitu, pengairan. Nah, Bappenas itu harus bisa bagaimana meramu itu, mensinergikan itu supaya jadi satu nilai tambah yang lebih besar. Itu susahnya bukan main, Pak Wendy. Itu menurut saya harusnya inovasi gitu ya. Yeah. Itu inovasi gitu. Itu tapi namanya jujur, Ed. Saya bikin sebelum ini ya terus terang ya, nggak usah gitu yang sini. Saya bilang masing-masing sektor bikin usulannya jangan banyak-banyak. Saya batasin ya, hanya boleh 3 sampai 5. Nggak berhasil saya. Saya bilang 3 sampai 5 aja. Kalau kita bisa hanya, saya dalam hati saya, kalau secara nasional kita bisa menyepakati, misalkan prioritas nasionalnya itu ya 3 saja yang besar, yang signifikan, yang strategis, yang mencakup berbagai macam sektor, itu dan kita konsisten melaksanakan itu, didukung oleh tentunya presiden dan semua menteri-menterinya, kita akan cepat dan kita akan konsisten, kita cepat maju gitu, akan nilai tambahnya akan besar. Nah tapi ya itu untuk sepakat itu aja, ya Nggak sepakat. itu Pak Wendy. Jadi ya saya bilang inovasi tadi mulai dari yang kecil, sifatnya kelembagaan, tidak perlu high tech. Ya kalau ada yang high tech ya suka bagus-bagus aja gitu ya, bagus-bagus saja. Tapi kan tidak harus seperti itu level kita. Mungkin ya itu tadi saya kalau bisa bikin pakan ayam yang seproduktif dari Carun Pokpan, harganya sama, harganya lebih murah, barangkali kita juga nggak akan tergantung sama dia, nilai tambahnya ini pakan lele yang juga bisa ini. Dan juga kalau kelembagaan ya di Bappenas, di PU, saya kira masing-masing banyak. Tetapi begitu kita kerjasama, itu susah sekali, Pak. Jadi ya bukan saya ini. Ya, sekarang yang terakhir nih Pak Wendy. Kita ini kan kasarnya kita diskusi ini ya bagus-bagus aja sih, saya bilang gitu. Artinya kita mengasah ini otak kita ya supaya jangan cepat pikun gitulah. Tapi kita ini kan boleh dibilang askar tak berguna kalau orang Malaysia bilang. Saya kadang-kadang berpikir gini Pak Wendy, waktu kita menjabat kan ini semua rata-rata eselon 1 semua lah ya, mungkin bahkan Pak Bambang Teja pernah jadi kepala segala macam. Dulu aja saya nggak tahu yang lain mungkin pernah berhasil. Saya terus terang hanya bikin gitu aja, saya meyakinkan teman-teman saya aja, saya tidak berhasil gitu ya. Kalau sekarang kita berdiskusi begini hanya di antara kita, mungkin ya bagus untuk kita, tetapi dampaknya mungkin ya Pak Wendy ini udah hebat nih, kita bikin catatan kemudian di YouTube segala macam, moga-moga ada yang dengar, tapi barangkali kita perlu juga ya ini yang masih aktif kan Pak Hairil nih, mungkin lewat Pak Hairil bisa mempengaruhi, bisa aktif, bisa mempengaruhi siapa juga gitu. Nah barangkali itu juga perlu kita pikirkan gitu ya, bagaimana
kalau kita tidak bisa sendiri, paling tidak dari siapa yang bisa menyebarkan ide-ide yang kita bahas di sini. Kalau enggak, ya kita hanya kita hanya berdiskusi di antara kita, mengasah otak kita oke-oke saja, tetapi dampak dari diskusi kita mungkin ya bagus, Pak Wendy sudah menyebarkan lewat YouTube, tapi mungkin tidak terdengar atau terdengar sayup-sayup saja itu. Sementara itu Pak Wendy, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak sependapat sama pendapat saya. Terima kasih. Pak Wendy boleh nyambung nggak dari Pak Edi ini? Silakan. Boleh. Oke. Jadi ini saya pernah ke Norway. Ya. Di situ ada yang disebut dengan Innovation Norway. Nah, cara mereka mengorganisasikan inovasi itu bentuknya itu cluster. Kebetulan yang saya kunjungi itu adalah Salmon Cluster dari Innovation Norway itu. Jadi di dalam cluster salmon itu mulai dari hatchery-nya, orang yang menghasilkan benur ikan salmon, kemudian orang yang bikin kandang salmon itu di laut gitu, orang yang membesarkan salmon, ya pengusaha yang membesarkan salmon, pengusaha yang menghasilkan pakan salmon, lalu juga ada lembaga riset university di NTU itu di Trondheim itu yang melakukan riset yang dibutuhkan oleh industri salmon. Misalnya gini, baby salmon itu makanannya itu apa sih yang pas gitu. Nah itu mereka teliti itu jenis plankton apa yang harus diproduksi yang cocok untuk salmon. Lalu juga ada bankers juga hadir di situ karena dia nanti akan membiayai industri salmon kan. Lalu juga perusahaan logistik juga hadir di situ. Jadi itu satu klaster itu ada di dalam salmon cluster itu semua hadir ya. Mereka 2 kali setahun tuh meeting. Nah, yang dibahas dalam meeting itu adalah R&D apa sih yang dibutuhkan gitu. Nah, R&D apa yang dibutuhkan tuh nanti ya, kehadiran university, lembaga riset itu semua hadir di situ. Jadi mereka tahu persis kalau mereka mau membiayai itu jelas gitu. Ini aktivitasnya ini arahnya mau kemana gitu ya. Barangkali kita bisa niru itu supaya tidak berserakan kayak Pak Edi bilang tadi. Nah sayangnya kan kalau di kampus itu ya belum bisa tuh membentuk klaster itu. Seperti tadi misalnya ayam, ada yang meneliti itu di peternakan, pakannya mungkin menelitinya di departemen apa. Jadi nggak menjadi sebuah klaster yang utuh gitu. Nah barangkali ini mungkin kalau ide ini bisa dikembangkan ke depan. Jadi betul kita lihat ekosistemnya, mau melihara udang Paname misalnya. Udang Paname itu kan bibitnya itu dari Charon Pokpan itu. Itu kan. Nah, kita kan adalah yang lain apa sih yang mau aquaculture lele barangkali ya, yang tidak diganggu juga oleh perusahaan-perusahaan besar itu gitu. Nah, itu aja yang kita fokuskan. Tapi kan Pak Edi bilang, kalau nggak beli dari Charon Pokpan, lelenya nggak besar-besar, nggak naik-naik beratnya gitu kan. Ya berarti itu harus diriset dong, apa sih makanan yang cocok untuk lele itu kan. Pasti bisa dari situ itu. Itu kan bukan high-tech, bukan apa istilahnya, bukan teknologi rocket science yang dibutuhkan kan bukan sebetulnya. Iya. Itu contoh. Jadi kalau bisa ke depan ini saya mengusulkan kita buat cluster aja tapi semuanya ada di situ, jadi tidak lepas ya, seperti itu. Atau misalnya ada orang punya kreativitas menghasilkan bibit padi, karena dia bekerja sendirian, dia bagi-bagi ke tetangganya ditangkap polisi. Gitu. Kenapa bibit padi itu kan harus izin dari Kementerian Pertanian untuk bisa dirilis kan, nggak boleh sembarangan gitu. Nah, karena dia tidak bekerja dalam klaster, akhirnya nasibnya seperti itu. Saya kira itu tambahan aja Pak Wendy, makasih. Ya, makasih. Gini, Pak Wendy izin namanya dikit aja nih. Ya, silakan. Pak Heril, kalau di kita namanya itu udah ada namanya konsorsium. Konsorsium itu sebetulnya udah lama tuh, tanya Pak Andi tuh, tanya Aswin, tanya siapa. Itu namanya konsorsium. Cuma nggak jalannya. Karena anggaran itu terdistribusi ke sektor-sektor tadi. Yang sebetulnya tantangan Pak Edi tadi itu. Ini bagaimana mengintegrasikannya dan sebagainya. Jadi sebetulnya pelaku-pelaku riset itu udah pada ngerti semua gitu. Cuma kan kembali pertanyaannya kan Pak Edi sebetulnya. Bisa nggak kita melakukan yang namanya rezim perencanaannya itu money follow function.
money follow program, bukan follow function. Kalau follow function, undang-undang tadi, Malip, Aswin benar. Undang-undang PAN-nya kagak dirubah, sampai botak juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau namain apa tadi? Saya udah botak nih. Udah botak. Jadi kita nggak bisa berandai-andai lagi. Kita udah tahu tuh. Cuma kembali lagi, emang nggak bisa ada apa-apa. Memang kembali ujung-ujungnya ini masalah leadership. Sebetulnya buat saya Jokowi gampang aja tuh pada waktu kemarin tahun-tahun lalu tuh. Dia cuma ngomong, itu produk-produk yang berhubungan dengan COVID, dibeli ya, lalui APBN. Kelar semua tuh, industri akan tumbuh. Cuma masalah itu nggak dikerjain. Ya. Makasih. Nah, jadi ya. Okay. Tunggu dulu, gue mau protes sama Pak Edi dulu ah. Gimana nih? Gue tuh gak apa-apa, sama teman juga gak pusing dia juga. Nah, cuman mau ini aja apa namanya? Terbengong-bengong aja gue. Di mana gue mau share ini? Apa lagi? Mau share bingung. Share aja. Bukan mau apa namanya? Mau share screen yang mana gitu lagi. Mau nunjukin ke meyakinkan teman gua aja. Silakan share screen udah halo, Pak. Jadi mari kita baca dia Pak Edi ya. Ini tahun 98 dirubah ini. Gua jalan dari Jakarta ke Bandung di bawah rame-ramenya minta ampun. Tapi inilah yang kita lihat dan dan itu meyakinkan sekali. Tahun 2000 dari dulu ditekankan loh. Hukum sebagai panglima tertinggi, bukan inovasi loh Pak ya. Hukum Pak. Jadi kita harus bikin regulasi dulu. Jadi ini juga sama, positif penegakan hukum. Jadi hal-hal demikian yang ini, jadi kita bikin regulasi dulu, baru bikin inovasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kecil-kecilan? Kalau kecil-kecilan nggak apa Pak Edi? Kalau inovasi kecil-kecilan, banyak contoh inovasi kecil-kecilan kita lihat. Inovasi kecil-kecilan ya. Gimana kok? Inovasi kecil-kecilan nggak apa-apa, melanggar aturan sih. Nah ini tempatnya Pak Wendy lagi jadi contoh. Sorry Ben, tempat lu gue kasih contoh lagi Ben. Nggak apa-apa ya. Jangan marah-marah. Ini depan kantornya Pak Wendy nih. Jadi ini aturannya jelas, menyeberang di tempatnya diancam dengan pidana kurungan 6 bulan. Dia nggak bilang loh ya, ada jembatan penyeberangan dari Brakos atau nggak peduli. Pokoknya kalau lu nyebrang di tempat yang tidak pada tempatnya, hukumannya 6 bulan atau denda selama 5 juta. Ini di depan, nggak jauh dari di Tamrin ini kan, di depan Hotel Hyatt. Jadi gimana kalau jalan di samping BPPT itu, di samping BRIN tuh, nggak ada tempat seberangan ya kena denda. Jadi inilah aturan kita. Nah, ini Pak Wendy nih. Kenapa Pak Wendy tidak menertibkan ini pada waktu jadi Dirjen Kereta Api? Nah, sebab kecil-kecil, Pak. Kecil-kecil ini rumah kecil-kecil, rumah petak kecil. Jadi ya udahlah, biarin aja. Akibat dari ini kita tahu semua kan, kereta yang harusnya jalannya lokomotif itu yang kita beli bisa jalan kereta dengan kecepatan 200 sampai 200 km per jam ya Pak Wendy ya. CC 202 ya. Tapi kalau di sini jalannya ya nggak sampai 10 km per jam, 5 km per jam, kali pelan aja. Akibatnya Jakarta-Surabaya ya lama. Dan kena lama kemudian ya udahlah kita bikin kereta cepat, tidak lewat tanah di atas. Ini contoh bahaya kalau kecil-kecil melanggar, ini jelas melanggar aturan kok ini. Tapi nggak apa-apa kan kecil. Tapi kalau besar kayak Telkom tadi, entar dulu. Ini kecil lagi nih. Ini di dekat rumah kita. Tulisnya Peraturan Wali Kota Bandung nomor 571 di bawahnya isinya kayak gini semua. Ini tanda P dicoret juga di mana-mana, parkir kayak gini. Oke aja kecil. Jadi kalau inovasi udah yang kecil-kecilan aja lah. Jadi kalau gede ya tadi nasibnya udah bisa diperkirakan. Kalau kecil nggak apa-apa. Oke, itu aja. Sorry Pak Aswin, siapa tanya sama Pak Aswin? Tadi sebelum kesini saya dengar di TV ada kereta api nabrak bus di Tulungagung. Karena
busnya lewat penyeberangan kereta api yang tidak ada tutupnya. 5 orang mati sampai beberapa orang luka. Nah, ini yang salah siapa nih kan kalau yang salah berdasarkan di undang-undang lalu kereta api itu yang harus bikin untuk kereta api itu adalah pemerintah daerah, itu nomor 1. Tapi nomor 2, di undang-undang kereta api juga dibilang bahwa kalau ada lintasan kereta api, maka betul Pak Wendia, kalau salah tolong betulin sebab beliau yang bikin. Maka pengendara jalan harus memberi jalan kepada kereta api duluan. Jadi tidak adanya ini penghalang kereta api itu apa namanya? Level crossing. Dia tidak boleh menyeberang sampai kalau dia belum lihat kanan kiri. Jadi tetap aja mobil yang salah. Sebab baik undang-undang kereta api maupun undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan harus mendahulukan kereta api. Ya. Betul Pak Wendy? Ya, betul. Jadi dan kayak kalaupun ada level crossing itu Pemda yang bikin Pak, bukan pemerintah pusat, bukan PT KAI, tapi pemerintah daerah. Ya, jadi yang salah tetap busnya, Pemdanya salah nggak? Enggak, sebab dia tidak harus. Bapak baca undang-undang kereta api deh. Itu menarik itu undang-undang kereta api itu. Memang apa namanya Pemda yang bikin, tapi tidak ada keharusan bikin itu. Undang-undang tahun 23 tahun nomor 2007 ya Pak ya. Nanti habis ini tolong dibaca Pak Edi. Jadi kita itu nggak ada istilah kereta menabrak Pak Edi. Iya. Jadi yang ada adalah itu yang pihak lain yang nabrak. Kereta jalannya di situ terus kok. Nggak ada istilah kereta nabrak. Tapi kereta kalau lewat orang tadi jalannya 5 km per jam, Ben. Lagi pakai nanya. Oke. Jadi gini, Pak Idwan, maksudnya Pak, Indonesia jelas negara hukum ya, dari sisi azas legalitas. Tapi kan pengertian maksudnya Pak Edi Effendi, kita kan juga bilang nih bahwa Indonesia itu juga negara pertanian. Kita bilang lagi juga, Indonesia adalah negara kelautan, negara maritim. Kita bilang juga kita negara, pokoknya gitulah. Nah, sebenarnya harus terrefleksikan juga, mungkin terrefleksikan juga dari di sisi inovasi ya. Tapi kita ngelihat spektrum inovasi, yaitu katanya satu hal yang kita sepakati nih Pak Bambang Teja ya, bahwa kelihatannya inovasi itu nggak boleh kita artikan dalam arti sempit, katanya inovasi itu dalam arti yang sangat luas. Sekalipun kalau diindekskan, nah ini saya khawatirnya gini. Kalau orang sana mengindekskan itu, yang kecil-kecil itu barangkali nggak termasuk di dalam indeks itu tuh. Sehingga kitanya mungkin kalau diindekskan versi di ranking gitu ya. Di ranking mungkin jadi nggak kelihatan. Tadi kalau istilah Pak Andi nggak ada inovasi yang merepresentasikan state, ya kan seperti gitu. Kalau saya mau ini kita sedikit ini kalau soal itu, saya juga pikir gitu tuh Pak Edi, Pak Hairil atau Pak Bambang Teja tadi, bahwa kan ikan itu kok pakan hewan itu kan katanya simple ya. Ini karena kita orang sipil nih. Oh ya, by the way, Indonesia juga negara sipil Pak Aswin, bukan negara militer. Apa? Indonesia itu negara sipil, bukan negara militer. Jadi makanya kita ini sipil. Di undang-undang mana ngomong kayak gitu? Bukan negara elektron, negara sipil. Aduh, jadi ternyata ya teknologi itu nggak simple, kita yang bayangin yang gede-gede ya. Ternyata kita pernah lah suatu ketika ada, jangan diketawain, ada satu peternakan ikan saya lihat besar, bagus itu kan gitu. Dia tergantung itu pakan dari luar. Dia coba bikin, masa sih katanya. Pejabat daerahnya nih Pak Edi bilang, bikin aja bisa lokal gitu kan. Nah, itu ikan mati semua. Saya kan dibilangin tuh ikannya mati, katanya punya si Pemda itu kan. Rupanya adalah orang BPT yang itu, wah, kok dikasih makan itu katanya. Kan sama katanya unsurnya. Tapi kelihatannya sama. Tapi rupanya tingkat kehalusannya itu beda, Pak. Jadi berapa mikron itu sama itu. Jadi itu ikan yang baru keluar yang kecil-kecil itu. Kira-kira ikan itu keselak lah, Pak. Jadi nggak semudah itu ternyata. Jadi yang kita pikir makan ikan itu gampang, nggak semudah. Ada ilmunya masing-masing lah. Semua bidang ilmu itu ada teknologinya masing-masing lah. Kemudian
Saya juga berpikir gitu. Saya kan berapa kali ngeliat itu perkebunan sawit tuh, ngeliat perkebunan sawit ya, karena urusan biofuel dari kelapa sawit ini. Saya juga mikir, kata orang tuh Pak, kata orang yang dampingi dari pusat penelitian kelapa sawit, ini kan katanya bisa dipakai sapi gitu. Kok ini jarang? Ada tuh Pak tuh sapi rakyat yang masuk kita halau katanya. Loh kenapa ada begitu? Pak katanya sapi itu penyebar apa namanya Ganoderma. Ganoderma itu adalah penyakit kelapa sawit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Dia bilang gini, Pak, Bapak dari BPT, bilangin teman-teman BPT, kalau mau kaya, bikin aja obat caranya menyelesaikan Ganoderma. Sampai sekarang kagak ada obatnya Pak. Kami di PPKS saja belum dapat obatnya gitu. Begitu banyak orang yang membutuhkan Ganoderma itu. Saya pikir, oh gitu ya. Gimana kan diinjak-injak? Rupanya dia diinjak itu dia jadi karir dari jamur Ganoderma itu. Jadi si jamur itu nggak ada apa tiba-tiba roboh aja itu. Rupanya di dalamnya itu Pak Idwan. Keropos gitu lah ya. Jadi memang ya kira-kira kata kalau orang, saya dulu suka orang punya menteri itu lucu juga Pak Menteri Pak Ferdinand Beri, kalau udah kayak gitu nah itu ada ilmunya, makanya dia bilang kalau orang sana tuh bilang tempat saya Pak Bandi, kalau orang sana bilang itu makanya takola katanya, takola kamu di situ ada ilmunya. Jadi aduh ya udahlah kita enteng-enteng aja. Pak Bambang Teja silakanlah itu udah kembali kita. Sebenarnya nggak perlu ditutup, ini udah rame kok, udah lucu. Enggak, boleh menambahkan mungkin ada beberapa hal lagi, silahkan. Terhibur nih kita kan, iya, kan gunanya itu. Asin tadi itu Pak sabar lalu tadi yang ya. Serius lah. Tapi memang saya melihat dari obrolan ini rupanya kita mesti udah terarah ke kita lebihkan aja keunggulan komparatif daripada kompetitif, karena ke kompetitif kita selalu kalah terus nih sama orang kalau mau berada di situ, kita ketinggalan terus. Jadi mungkin kita komparatif advantage-nya itu yang lebih didahulukan. Lalu saya mungkin yang berkait dengan lahan nih, kita butuh lahan nih, lahan sangat luas tadi, makanya si sapi itu dikasih di kebun sawit karena urusannya lahan. Tapi Pak Wendy sampaikan tadi ada jamur di situ. Nanti kalau dipasang di situ tanpa ilmu juga ini, di situ kan perlu ada ilmu juga. Tanpa ilmu sawitnya pada tumbang itu. Propos, ada ilmunya juga di rupanya. Lahan yang masih tersedia, kita itu kan tadinya di Merauke itu Pak mau dibangun, tapi urusan politiknya ribet banget, kayaknya pemerintah mundur tuh untuk ngurusin membangun di sana di Papua Barat. Terus yang sangat banyak itu lahan yang masih luas, itu lahan rawa, masih belum terpakai. Dan di situ sebenarnya tantangan bagi pemerintah untuk membangun proyek besar konvensi lahan rawa atau pemanfaatan lahan rawa untuk pangan. Ya tadi kita kan banyak kekurangan lahan itu di situ. Rawa itu yang masih itu bisa mungkin yang bisa di situ risetnya yang perlu diperkuat. Terus tadi itu memang di situ pemerintah mesti turun membangun ekosistemnya sehingga masyarakat secara otonomus, kalau dia memang melihat ada bisa untung di situ, dia akan terjun juga tanpa disuruh-suruh. Tapi ekosistemnya mesti dibangun oleh pemerintah. Dan berkait dengan Pak Andi, proyek-proyek yang di mana inovasi Indonesia, state innovation itu hanya bisa dicapai dengan kita membuat proyek strategis, proyek yang cukup besar. Dan itu biasanya setiap pimpinan negara yang baru
ingin punya legacy, ya kita tunggu aja setelah Pak Jokowi ini dia punya proyek besar apa di situ. Kita tinggal dorong-dorong aja, moga-moga sih kedengar juga apa yang kita obrolkan. Nah, lalu yang terakhir itu dari Pak Edi itu, memang kelihatannya kalau kita itu mengikuti perencanaan, mengikuti program, ternyata yang mesti diselesaikan dulu di tempatnya Pak Edi itu di Bappenas. Kalau mereka nggak bisa mengintegrasikan program, ya di bawah pasti tidak terintegrasi. Nah, yang jadi masalah kan Bappenas selalu diisi oleh orang politik, itu mungkin masalahnya Pak Edi. Bappenas mesti orang profesional dari Bappenas sendiri yang dipilih dari orang Bappenas yang bisa mengintegrasikan orang-orang Bappenas gitu, yang menjadi kepala Bappenas atau menteri perencanaannya. Jangan dipilih dari partai politik di situ. Nah, kalau dipilih dari partai politik, ya seperti itu. Jadi dia fasilitator, dia nggak menjadi pimpinan untuk memimpin Bappenas, tapi jadi fasilitator. Deputi ini mau apa, deputi ini mau apa, catat aja, semuanya diakomodasi. Itu kan yang terjadi seperti itu. Jadi mungkin dari obrolan ini, dari yang disampaikan Pak Edi, yang kita mesti perhatikan adalah Bappenas yang mesti diisi oleh orang Bappenasnya sendiri itu, jangan diisi oleh orang-orang politik di situ. Itu aja Pak Wendy. Saya juga nggak bisa itu. Pokoknya menarik semua yang disampaikan itu menarik, dan memang kita negara hukum, dan kalau kita nggak bikin regulasi dulu, susah kita bisa masuk penjara. Banyak benar yang masuk penjara. Makasih Pak Wendy, makasih. Makasih Pak Bambang. Saya juga baru makin paham ya perbedaan atau dampak yang terjadi begitu Bappenas, kepala Bappenas, Menteri Bappenas tidak lagi merangkap sebagai Menteri Perekonomian ya. Kalau dulu kan Menko Ekuin garis miring kepala Bappenas ya, Pak Edi ya. Jadi saya pikir-pikir dulu gitu. Maksudnya Mbah itu gitu. Nah, sekarang kita baru ngerasa main ke Bappenas tuh kayak gantung gitu. Dia begitu bikin begituan setiap tahun, terus di pelaksanaannya dia kayaknya lepas gitu Pak. Alangkah baiknya nih sarannya nih Pak Menko, Bappenas itu ya udah ngerangkap Menko Ekuin atau Menko Ekuin merangkap kepala Bappenas. Ntar jumlah menterinya dari berkurang, Ben. Nah, itu satu. Jumlah menterinya berkurang, gimana nih? Gua nggak kebagian dong. Terus tadi Pak Edi bilang, supaya ini ada dampak, harus ke menteri. Kita kan susah, kita udah pensiun semua. Jadi salah satu yang kita harapkan ini berdampak kalau salah satu dari kita ini menjadi menteri. Pak Hairil itu. Pak Hairil atau Pak Lalu lah yang masih muda lah, udah Pak. Pak Lalu Saburia tuh. Udah bisa itu. Bisa. Nanti kita bilang sama Asari lah. Yang Pak Asari mempromosikan Pak Lalu dan Buria. Paling enggak kita mengolah otak dulu lah untuk mengarah rasa udah minggu malam. Jam 10. Tapi misalnya begini, seperti yang kemarin yang topik yang sebelum ini. Ya. Nah, apakah misalnya IP itu bisa memberi catatan gitu kepada Nadiem gitu, kepada MM, Mas Menteri? Catatan kalau lewat aja Pak Bang Bro diminta kasih catatan ke Pak MM tuh, Pak Hairil. Ya. Kakaknya dulu adiknya kan nggak ngumet tuh. Ristek sama Brin sampai berhenti ya. Udah sekarang kakaknya lah yang turun tangan. Catatan sih bisa aja ya Pak Hairil ya. Dan dari waktu ke waktu saya kira IP juga memberikan pandangannya ya, termasuk pandangan mengenai BRIN dan pandangan mengenai lain catatan itu. Tapi kalau Pak Bu Ria ini kalau ada hal sesuatu kayak begini mau diberikan catatan, sekalipun kita paham juga di situ banyak orang pinter tuh, udah banyak juga kali ya mengerti beginian itu ya. Tapi maksud saya bayangan minimal Pak Edi beginian ini
harus disuarakan terus gitu. Bukan hal yang satu proyek yang bakal habis, tapi enggak, harus disuarakan terus, karena tantangan dan konteksnya berubah dikit, jadi harus tetap aja disuarakan. Pak Wendy sedikit. Pak, silakan Pak. Ya, saya ini hanya saja Pak. Barangkali tadi itu saya mencatat, tapi saya masuknya barangkali kurang pas juga. Tadi ketika Pak Lalu itu mengatakan teknologi tepat guna, ya, dan juga beberapa kawan-kawan melihat, atau kemudian Prof. Ria juga mengatakan yang butuh banyak itu kita coba itu, dan kemudian Pak Idwan mengatakan mengenai environmental dan juga kebencanaan tadi. Saya itu ingin sharing saja, kemarin ketika gempa di Pasaman itu Pak, itu kita melihat video-video yang menampakkan bahwa rumah begitu banyak yang hancur, ya. Terus kemudian ketum PPI itu PI kontak dengan Pak Sekjennya, dia mengatakan, ini persoalan kita ini problem nih, ya, karena rumah-rumah yang hancur itu adalah rumah-rumah yang nggak ada slope-nya Pak. Saya kemudian mengatakan wanted gitu ya, wanted rumah yang murah tapi tahan gempa gitu ke kawan-kawan gitu. Karena banyak sekali. Dan rupanya SN-nya sudah ada, Pak. Sudah dibangun. Tetapi SNI. Standar nasional. Ya. SN-nya ada. SN-nya itu kalau nggak salah 18 berapa gitu loh, Pak. Tapi ternyata belum terjangkau, Pak. Gitu. Belum terjangkau oleh masyarakat. SNI 1726 2019 kalau nggak salah. Nah ini kan menarik juga. Sebetulnya kalau saya lihat juga itu dikaitkan dengan tren gempa merusak yang ada di Indonesia, itu akan semakin naik ya. Di berbagai, dan sekarang ditemukan berapa banyak patahan, lebih dari 26 patahan baru yang ternyata di garis-garis yang baru itu ditemukan. Dan itu kan berarti potensi kegempaan dan kerusakan dari bangunan-bangunan kita, yang terutama bukan di bangunan strategis yang pada umumnya dulu ketika saya kalau boleh mengingatkan kembali pertemuan kita dengan Pak Wayan, itu sebetulnya justru pada bangunan pada tingkat masyarakat, rakyat, yang tidak benar, mau baik itu fasilitas umum maupun juga masyarakat. Dan ini menjadi sebuah kunci, barangkali juga salah satu paling tidak keluhan yang sekarang ini dihadapi oleh kawan-kawan BNPB, kemudian juga Pupera, karena rumah-rumah pedoman mengenai rumah tahan gempa yang betapapun sederhananya ternyata tidak terjangkau juga. Jadi masih ada peluang yang besar untuk istilahnya kalau mau berangkat dari kebutuhan yang ada. Tadi itu menyambut dari Pak Idwan, Pak Lalu, kemudian diingatkan juga Prof. Ria dan segala macam yang terkait dengan teknologi tepat guna. Terima kasih Pak. Jadi memang tadi seperti itulah, kalau kita sepakati bahwa pertama, spektrum inovasi itu luas ya, dan kita artikan luas lah, supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa bahwa kalau mengatakan inovasi maka kami adalah bukan bagian dari inovasi itu, maka kami adalah bagian orang pinggir. Tidak, ini sebenarnya inovasi bisa dilakukan dimanapun, dan kita mengapresiasi itu. Besar kecilnya tergantung pada manfaatnya sebetulnya. Itu satu. Terus yang kedua, tadi kita balikin lagi, garis bawahi apa yang Pak Alu katakan juga teman-teman Elko, bahwa sebaiknya kalau kita mau mau realistis gitu, kita lakukan hal yang kita punya keunggulan komparatifnya. Kalau kita ada orang lain juga melakukan hal yang sama, kita carilah positioning di hal yang kita punya keunggulan komparatifnya. Yang ketiga, udah pastilah kita harus berdasarkan problem real, supaya penggunanya tuh jelas ada gitu, problem real di masyarakat. Hal lain-lain seperti catatan dari Pak Aswin itu, bahwa hukum harus lebih maju juga ya, memang nggak bisa dihindari. Ada beberapa hal yang sebetulnya ini udah mulai, ini terutama di bidangnya beliau ini kan, di bidang IT. Itu kan leapfrog-nya tuh bukan main. Kalau undang-undang itu katanya, kalau yang kita undang-undang itu
paling cepat juga kita bisa mereview itu setiap 10 tahun. Padahal teknologi di IT itu mungkin tiap tahun barangkali ya, vlognya vlog segitu. Dan tidak bisa mengikuti. Dulu aja yang belum terlalu eksponensial seperti sekarang itu, undang-undangnya udah nggak bisa ngikuti, ya itu tadi ada contoh menjadi orang tangkap. Dan tadi yang Pak Idwan katakan itu betul, sampai sekarang Pak Idwan ya, itu yang Gojek untuk transportasi, itu yang nggak ada di undang-undang kita. Makanya dulu di awal kan Pak Menterinya tidak mau melegalkan itu. Satu lagi juga soal Grab tuh apa sih? Bukan apa? Itu kita tidak tahu tanggung jawabnya. Karena di undang-undang kita ada rezim siapa yang mengangkut orang umum itu, maka tidak ada tanggung jawabnya. Kalau itu perorangan, lalu siapa yang tanggung jawab? Begitu juga Gojek, siapa yang tanggung jawab? Si perusahaan, si Gojeknya kan bilang dia kan hanya apa namanya? Mitra. Bukan, dia namanya platform. Ya. Hanya platform. Dia tidak merasa bertanggung jawab terhadap penumpang itu. Gitu. Nah, itu yang di kami itu di perubahan, bukan di kami, di orang perubahan, saya bukan orang perubahan. Itu nyalahi rezim yang legalnya ya begitu, yang legalnya tidak begitu. Gitu. Nah, tadi Pak Idwan katakan pada saat undang-undang itu tidak bisa begitu cepat melakukan itu, memang harus ada intervensi. Tapi intervensinya dari siapa yang bisa menengahi itu? Ya pada waktu itu harus dari presiden langsung kan. Karena si menteri juga nggak berani undang-undang. Jadi presiden yang bilang, kan dulu kan ada anekdotnya, menteri yang ngeluarin instruksi begini paginya, malamnya langsung dibatalkan terkait dengan Gojek itu waktu itu. Ya kan seperti itu. Memang yang kekeh undang-undang nggak bisa, masa undang-undang. Tapi realitas di masyarakat itu kita harus bisa tangkap seperti itu. Ini yang kelihatannya memang zaman sekarang kalau semua harus mengharapkan undang-undang mengcover itu pasti selalu ketinggalan ya. Sebaliknya melanggar undang-undang, kalau orang biasa-biasa pasti takut. Kira-kira gitu. Ya udah, saya kira cukup ya kali ya Pak Bambang Teja ya. Untuk film ini. Oke, sip, Pak. Oke, nanti kalau minggu depan ada hal lain lagi, kita mau tanya Pak Wendy. Silakan Pak Edi. Tadi yang saya sependapat sama Pak Khairil bahwa kalau inovasi itu mau berhasil, kalau inovasi yang dari individu-individu kan sebetulnya banyak ya. Tapi tadi yang Pak Andi mengatakan dia tidak bisa mewakili atau menjadi flagshipnya suatu negara gitu ya, atau yang bisa berdampak besar. Nah tadi kan Pak Khairil ngomong tentang clustering gitu ya, clustering. Perlunya satu kerjasama antar apalah namanya researchers atau apa gitu, sehingga membentuk satu yang kecil-kecil itu bisa bersinergi jadi besar gitu. Nah di universitas itu saya lihat, ini mohon saya nggak ini juga Bu Ria, tapi saya mau tanya, apakah ada semacam kerjasama bukan hanya yang satu bidang gitu, misalkan Bu Ria tentang gempa aja, atau tentang tentang apa lagi, misalkan pertanian aja, tapi riset yang tadi kayak kata Pak Khairil jadi suatu klaster gitu yang bisa bekerja sama membentuk sesuatu yang lebih besar. Jadi kayaknya misalnya gini, riset tentang mobil itu kan risetnya, riset remnya, riset gasnya, riset bahan bakarnya, macam-macamnya seperti itu. Nah itu yang barangkali di Indonesia itu saya lihat ada enggak yang seperti itu? Nggak ada Pak Edi, sangat ada. Jadi seperti di klasternya itu bisa dari besar. Misalnya kan klaster sekarang yang mobil listrik lah. Ada yang akan misalnya baterainya, ada yang bicarakan masalah fast charging-nya, segala macamnya itu ada. Dan pesertanya itu bukan hanya dari pemerintah, tapi dari universitas, bukan juga hanya dari universitas pemerintah, dari berbagai banyak Pak pesertanya, begitu banyak. Nah, tinggal kepastiannya nih, yang kalau kepastiannya adalah kepastian
pendanaan, karena begitu kepastian pendanaannya masih sangat sedikit, kan dia mesti berbagi tuh, dengan. Tapi yang paling bisa masih lebih hangat yang jawab ini mungkin Pak Idwan lah kali. Kalau saya mungkin udah agak kelamaan. Pak Idwan deh, silakan. Oke, gini, Ed, itu yang sebetulnya kita tahu tuh problem, makanya di Ristek dulu itu ada 7 bidang fokus, ya kan? Fokus energi, transportasi, macam-macam dan sebagainya. Pelakunya itu bisa dari macam-macam semua. Pelakunya dari macam-macam artinya bisa dari lembaga non kementerian, kemudian perguruan tinggi, terus stakeholders-nya. Itu yang kita namakan konsorsium. Tapi kan pola penganggaran, pola pembiayaan, pola budget itu kan sektoral. IPTEK itu ditaruhnya di sektor IPTEK. Kalau ahlinya itu ada di sektor X, ya dia ada di X. Yang belum tentu jadi prioritas dari si yang diberikan 7 fokus di nasional ini. Ini memang pada ujung-ujungnya sih harus dilakukan menurut saya ya pada akhirnya. Itu yang Edi katakan, perannya bagaimana secara makro itu mengintegrasikannya. Karena kalau nggak begitu, yang di sana satunya teriak apa, dikasih duitnya kayak enggak. Nah, yang satunya teriak seperti ini, ya kita bikin telur dadar aja, pemerataan sama-sama semua kan. Ya akhirnya jadinya telur dadar. Nggak jadi apa-apa. Nah ini yang kemudian jadi masalah. Itulah kenapa kemudian ujung-ujungnya ya ini leadership memang bukannya mau melemparin semuanya ke siapa, ke si presiden sih ya, nggak begitu sih. Buat saya tuh kayak momen kemarin aja yang COVID ini, cuma dia ngomong aja kok. Coba itu yang dibuat oleh anak-anak bangsa itu dibeli, kita punya uang kok. Ngomong gitu aja deh. Nanti industrinya akan bergulir, terus kita dapat feedback risetnya, ada penyempurnaan. Nah itu terus akan jalan itu. Kayak tadi, kalau tadi Pak Bambang itu jadi engkolnya, itu bisa itu. Dari yang sederhana kita berhadapin masalahnya itu COVID, itu bisa itu. Bagian dari industri kesehatan itu sendiri tumbuh. Memang nggak ada lagi. Memang perannya pada akhirnya di rezim perencanaannya itu. Rezimnya harus bukan by function tapi by program. Barangkali itu Pak Wendy tambahin. Makasih. Saya tambahin Pak Wendy. Iya, silakan. Ya, yang di Innovation Norway itu penggeraknya itu pengusaha semua Pak Wendy. Ya. Jadi pengusaha hatchery, pengusaha pakan, pengusaha yang memelihara salmon, pengusaha yang bikin kandang salmon, pengusaha logistik gitu. Ya semuanya pengusaha lah, dan mereka meeting 2 kali setahun gitu. Jadi itu sama perbankan juga, asuransi juga terlibat di situ. Jadi bukan government tuh Innovation Norway itu. Nah ini untuk bisa terwujud, saya nggak tahu misalnya di Jawa Timur itu apa fokusnya gitu ya. Nah bisa nggak itu diwujudkan seperti itu, clustering itu. Karena kalau nggak itu, kalau pemerintah aja yang bergerak atau kampus aja yang bergerak nggak akan jalan juga. Pengusahanya nggak terlibat. Ya. Setuju. Ini kejadian ini, tapi kan ini di kembali ngomong ekosistem. Kalau kita bilang di negara lah, di tempat di mana yang memang ekosistemnya udah jalan, Pak. Iya. Pak Hari, maturity-nya tuh sudah sedemikian gitu ya. Kalau kita kan mungkin belum seperti itulah ya. Jadi pengusaha kita juga masih gapan gitu, dapat marginnya dengan menekan harga minyak goreng. Paling kan baru-baru tahap-tahapannya baru itulah. Tahap-tahapannya baru itu. Jadi pada saat kita iklimnya baru sampai situ, kecuali beberapa hal, jangan bukan meng-underestimate. Ada beberapa hal yang maju. Ya tadi itu kan sampai bilang waktu di beberapa swasta yang maju masih banyak. Tapi secara keseluruhan lah ya, bilang levelnya kita belum sampai seperti gitu. Termasuk kan kita mati-matian mengupayakan, bukannya kita Indonesia nggak paham itu mengenai venture capital segala macam, kan kita paham dari sejak mungkin 30 tahun yang lalu ya, dorong venture capital itu kan nggak jalan juga tuh Bang yang melakukan itu gitu kan. Karena ya tadi Pak Bang Teja katakan tuh belum sampai pada satu tingkat di mana
otonomus itu bisa otonomus. Ya, otonomus inovasi itu berjalan gitu loh. Sedih juga sih, tapi kapan tuh tahapan itu tercapai? Tapi saya bilang suatu ketika mungkin akan tercapai. Ya kita kembali bahwa kita masih menuju gitu ke arah situ, belum itu Pak. Mungkin untuk tingkat inovasi-inovasi yang sederhana, tingkat kematangan kita ini udah cukup sedikit, udah cukup memadai. Tapi untuk yang lebih baik lagi, mungkin belum itu. Tuh Pak Aswin kita dari dulu tuh zaman ngusurin venture capital segala macam, kita kan nggak jalan-jalan tuh. Yang ada tetap aja dimintain apa venture capital, masa mintain apa namanya? Mintain apa tuh bahasa ininya sih? Boros tuh apa sih namanya sih? Oh itu. Tanggungan apa? Apa namanya? Agunan. Bahasa itunya apalah, misalnya bahasa banknya lupa saya. Kolateral. Masa masih minta seperti itu? Kan aneh. Venture capital apa minta begitu? Gimana? Bingung kita. Pak, ayo Pak Bang Teja tergerak lagi mau ngomongnya, silakan Bang Teja. Mungkin gini Pak Wendy, itu yang udah high real tuh bisa, itu yang tapi ada apa persyaratannya. Si lembaga-lembaga di situ jangan dikasih APBN lagi. Satu itu, yang kedua itu kan negara udah ngasih tuh apa super tax deduction 300%, itu nggak jalan juga tuh. Itu jadi memang kalau dari budaya, kalau ini menurut saya, kalau yang perisetnya itu bukan champion, ya cemen aja, mau diapain juga cemen. Kira-kira gitu juga. Masuk kita ya, cemen ya. Iya. Cemen pada zamannya kita. Iya, kita termasuk juga cemen juga ternyata. Nggak tumbuh tuh. Itu memang, buat saya, memang nggak mudah ya. Pak Edwan, itu kalau untuk budidaya udang Faname ya, semua yang mirip Innovation Norway tadi dilakukan oleh Caron Popan. Mulai dari bibit, pakan, nanti juga setelah panen dia juga yang ngambil. Cara bikin tambaknya dia yang desain, semua dia ada di Caron. Dan R&D-nya ada di Caron. Iya. Caron Popan, bukan di masyarakat, bukan di kampus, bukan di mana-mana. Ini kita sederhana aja nih, Pak Hairil. Pak Wendy sama siapa? Si Bambang Gur itu menjawab bahwa satu produk yang pasarnya itu butuh. Nggak laku-laku juga tuh. Iya kan? Terus ada beberapa lagi, misalnya di BPPT itu ada implant. Itu udah dibuat. Pasarnya udah tumbuh. Didatangin polisi semua, mau ditangkepin semua tuh. Oke. Baik deh kalau gitu, sementara kita nanti berikutnya Men dulu ya. Silakan apa Pak? Itu apa namanya? Karena tadi ribut